gurunya. Jadi materi itu dalam problem base tidak diberikan di awal pembelajaran. Yang diberikan secara klasikal itu harusnya problem. Jadi kalaupun Anda mau menayangkan sebuah video atau menayangkan sebuah gambar, video atau gambar itu merefleksikan sebuah problem, bukan menghadirkan atau menjelaskan materi. Kenapa Ibu memilih problem base? Apa yang ingin digali atau dibangun dari peserta didiknya? Nah, supaya anak-anak itu terampil, terasah critical thinking-nya. Dia menangkap sebuah problem dan dia akhirnya kita fasilitasi untuk membahas problem itu sehingga menemukan solusinya. Alright. Kembali kepada step. Tadi ada LKPD ya. Apakah LKPD itu sudah disusun sesuai stepnya problem based learning? Pertama, siswa mendefinisikan masalah yang ditemukan. Kedua, is that lebih pada exercise ya? Oke, kita perlu membedakan mana itu proses pembelajaran, mana itu assessment. Kalau Anda ingin mengajar, karena dalam problem base kita tidak menerangkan materi, tetapi kita memproses siswa to think critically and they are being independent in learning the materials, maka di dalam kepentingan untuk assessment kita bisa letakkan di akhir pembelajaran kalau memang itu akan diberikan exercises. Di dalam tahapan yang ketiga apa sintaknya? Oke, membimbing, menyediakan penyelidikan individu atau kelompok, karena tadi sudah di setting kelompok, berarti kelompok ya. Kemudian yang keempat, nah, tadi yang disajikan itu hasil exercise atau sebuah hasil diskusi. Diskusi yang mengacu kepada problem. Karena tadi di awal tidak ada problem, akhirnya yang kalian sajikan adalah hasil exercise, bukan hasil diskusi penyelesaian sebuah masalah. Oke, ini pembelajaran bagian lainnya ya. Dari sisi penyusunan exercise, tadi saya melihat it's really interesting dan Anda mengerjakan itu dengan sangat antusias. Kembalikan kepada CP elemen. Tadi yang diajar elemen apa? Waktu saya mengganti elemennya pakai presentasi mempresentasikan. Oke. Berarti tadi yang dipresentasikan adalah hasil tulisan. As I told you, kalau kita sudah punya fasilitas PPT, Anda boleh memfasilitasi peserta didik untuk menayangkan, difoto, ditayangkan. Itu namanya presentasi. Kalau Anda tadi begini, ini namanya kayak reading ya. Karena yang lain tidak bisa melihat materi presentasi. Jadi kalau sudah dituliskan begitu, Anda tidak sempat mengetik, mempresentasikan, difoto saja, akan dibantu dipresentasikan melalui laptop gurunya. Jadi kita perlu mencari cara gimana supaya kegiatan pembelajaran sesuai dengan skill atau elemen yang kita kembangkan. So far, is it really difficult?
namanya micro teaching. Kita belajar mengajar. Kira-kira yang diambil dari pelajaran hari ini adalah sebagai volunteer. Saya tidak menilai dia hari ini sedang praktek, tapi sebagai volunteer yang akan menjadi pembelajaran kita bersama, supaya next practice will be the real practice. Number 2, number 3, number 4 akan benar-benar praktis dan akan kita nilai. Hari ini karena sebagai volunteer percobaan belum saya nilai. Anda akan saya beri kesempatan next week pertama sebelum nomor 6, 7, 5 tadi belum? Oke, sebelum nomor 5. Jadi silahkan didesain ulang kegiatan pembelajarannya supaya sesuai dengan yang Anda maukan. Kalau Anda memilih problem based, jalankan kegiatan itu sesuai dengan problem based. Any questions so far? Sudah lebih 4 menit ya? Gimana? Untuk LKPD-nya, misalnya saya bingung yang LKPD. Sesuaikan dengan sintaknya. Jadi kalau sintak pertama mengorientasi siswa pada masalah, berarti di dalam LKPD itu ada instruksi. Berdasarkan pengamatan Anda, tuliskan masalah apa yang Anda tangkap dari. Kalau Anda menayangkan video, berarti dari video tadi. Kalau Anda menayangkan gambar atau teks, berarti dari teks tadi. Tahapan kedua, karena dia hanya pengelompokan, Anda bisa lanjut ke 3. Siswa akan memulai menemukan pembahasan dari masalah yang ada berdasarkan materi yang Anda berikan. Jadi sebenarnya video tadi merupakan materi yang Anda berikan melengkapi atau menemani LKPD. Ready for next week? Nomor 2 siapa? Nomor 3? Kita kemarin mencatat di grup ya? Bukan? Oke, nanti kita cek lagi ya. Silakan nomor 2, 3, dan 4 siap untuk pekan depan. Untuk instrumen penilaian nanti akan saya share di grup kita. Berarti untuk minggu depan 3 orang. Yeah. One thing that you have to be able to do as a teacher is managing the time. Tadi masih close ya, hampir 1 jam digunakan. Tapi next week Anda hanya akan dapat 30 menit. Jadi Anda pastikan bahwa dalam 30 menit Anda bisa melakukan sintak pembelajaran secara tepat. Karena waktu Anda sangat terbatas. Oke, thank you for today. Kita sudah mendapatkan banyak pelajaran dari praktek hari ini, dan pekan depan kita akan sudah memulai real practice. Thank you. Saya akan absen nanti di grup ya.